Nama saya Malifani, NIM 05032676, UPB JJ UT Kupang. Jawaban nomor 1, tujuan komunikasi yang jelas sangat penting karena A. Menghindari miskomunikasi. Komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan atau salah paham di antara para pihak yang terlibat. Hal ini bisa mengarahkan pada konflik, kesalahpahaman atau hasil yang tidak diinginkan. B. Efisien, membantu mengarahkan percakapan atau interaksi ke arah yang diinginkan. Komunikasi menjadi lebih efisien, menghemat waktu dan energi bagi semua orang yang terlibat. C. Menginspirasi tindakan. Ketika tujuan komunikasi dipahami dengan jelas, orang lebih mungkin untuk bertindak sesuai arahan atau harapan tersebut. D. Mengarahkan fokus. Komunikasi menjadi lebih terfokus dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. E. Evaluasi dan penyesuaian. Dengan tujuan yang jelas, lebih mudah untuk mengevaluasi keberhasilan komunikasi dan membuat penyesuaian. D. Tujuan komunikasi yang jelas membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami dengan benar, tindakan yang diinginkan diambil, dan interaksi menjadi lebih efisien dan efektif secara keseluruhan. 2. Kategori adopter yang membutuhkan perhatian khusus dari penyuluhan adalah kategori inovator dan early adopter. Berikut adalah alasan mengapa mereka memerlukan perhatian khusus. A. Inovator. Inovator adalah orang pertama yang menerima dan mencoba inovasi atau perubahan baru. Kehadiran inovasi adalah kunci untuk memperkenalkan inovasi kepada masyarakat lebih luas. Mereka cenderung mencari informasi secara aktif dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru, tetapi mungkin perlu didorong untuk melihat nilai langsung dari inovasi. Penyuluh perlu memberikan dukungan dan informasi yang cukup memfasilitasi penerimaan inovasi ini. B. Early adopter adalah kelompok berikutnya setelah inovator yang relatif cepat dalam mengadopsi inovasi baru. Early adopter memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan seringkali dianggap sebagai pemimpin opini. Mereka dapat membantu mempercepat penyebaran informasi melalui jaringan sosial dan pengaruh mereka. Penyuluh perlu memperhatikan early adopter karena mereka dapat menjadi penggerak paling penting dalam mengubah perilaku masyarakat luas terhadap inovasi tersebut. Dengan memberikan perhatian khusus kepada inovator dan early adopter, penyuluh dapat mempercepat adopsi inovasi dan perubahan dalam masyarakat. Ini memungkinkan penyuluh untuk memanfaatkan pengaruh dan motivasi kelompok-kelompok ini untuk menyebarkan pesan dan praktik yang diinginkan kepada khalayak yang lebih luas. Nomor 3, menentukan pendekatan penyuluhan yang paling baik tergantung pada konteks tujuan dan audiens yang dituju. Berikut adalah beberapa pendekatan penyuluhan yang umum dan alasan mengapa satu pendekatan mungkin lebih efektif daripada yang lain. Pendekatan partisipatif melibatkan partisipasi aktif dari peserta dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Alasan partisipasi memungkinkan peserta untuk merasa memiliki dan terlibat dalam proses sehingga meningkatkan penerimaan dan implementasi ide atau praktik yang diajukan oleh penyuluh. B. Pendekatan berbasis pengetahuan menekankan pada penyampaian informasi yang akurat dan terkini pada peserta. Alasan penyuluhan yang tidak didasarkan pada pengetahuan dapat membantu peserta untuk memahami dasar-dasar ilmiah atau teknis dari topik yang dibahas sehingga meningkatkan pemahaman dan kemungkinan adopsi perilaku yang diinginkan. 3. Pendekatan berbasis keterampilan. Fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengubah perilaku atau menerapkan inovasi. Alasan, mereka memberikan peserta alat praktis yang diperlukan untuk mengubah perilaku mereka yang sering kali lebih efektif daripada hanya memberikan pengetahuan. 4. Pendekatan berbasis kemitraan melibatkan kerjasama antara penyuluh dan komunikasi atau individu yang akan dilayani. Alasan melalui kemitraan yang kuat,
Penyuluh dapat lebih cocok dengan kebutuhan dan konteks spesifik masyarakat yang dilayani sehingga meningkatkan relevansi dan penerimaan pesan penyuluhan. Tidak ada satu pendekatan yang bisa dikatakan sebagai paling baik secara mutlak karena efektifan pendekatan tertentu tergantung pada berbagai faktor termasuk sasaran penyuluhan, lingkungan sosial dan budaya. Yang terbaik adalah memilih pendekatan atau kombinasi pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik audiens yang dituju.